Kalau dari atas rambut gue kelihatan tipis nggak sih? Tipis. Keren tipis lah, keren botak. Keren. Rata. Lalu sebelum TKP tanggal 9 Januari sudah terjadi perencanaan antara OC istri korban dengan PD adik ipar korban dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Pada saat pertemuan 2 minggu sebelumnya bahwa para pelaku menskenariokan bahwa ini harus diskenariokan sebagai motif begal, ya. Karena mengetahui kebiasaan korban yang biasanya memang sering keluar malam, sehingga pada saat itu diskenariokan untuk terjadi pada hari Selasa pagi, dan kemudian memang sengaja dikondisikan bahwa posisi istri korban pada saat itu sedang di daerah Bandung, sehingga tidak ada pada saat kejadian. Ya. Sebelum adanya perencanaan untuk mengelabui supaya menskenarikan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya dibegal. Dari situ akhirnya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka. Kami sudah tetapkan, yaitu tersangka OC umur 32 tahun yang merupakan istri korban, di mana peran dari OC ini yang pertama adalah menyuruh PD untuk mencari eksekutor, yang kedua juga membiayai kontrakan dari eksekutor, dan kemudian yang ketiga tentunya adalah menskenariokan supaya ini seperti tampak layaknya seperti dibegal. Sedangkan adik iparnya yaitu TSK PD itu memiliki peran adalah mencari eksekutor, ya, yang sudah kami kantongi identitasnya dan saat ini sedang dalam pengejaran. Kemudian setelah itu adalah melakukan persiapan-persiapan seperti persiapan skenario untuk bagaimana korban akhirnya bisa menuju ke lokasi TKP dengan cara menghubungi terlebih dahulu dengan berpura-pura bahwa minta dijemput karena motornya mogok dan sebagainya, termasuk juga menyiapkan senjata tajam. Ini adalah peran dari PD, ya, Sehingga akhirnya pada saat tanggal 9 Januari pukul 12 malam hal itu bisa dieksekusi dengan berhasil, sehingga akhirnya korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 titik, yaitu di leher, kemudian termasuk di dada, di perut, dan juga termasuk di tangan, yang akhirnya meninggal dunia seketika. Dan kemudian setelah itu untuk pelaku utama atau eksekutor akhirnya membawa motor korban, yaitu motor fiction, itu ke luar kota. Sedangkan untuk pelaku PD akhirnya kembali lagi dan berpura-pura untuk berbelasungkawa bersama dengan pelaku OC, yaitu istri dari korban. Dan kemudian untuk keberhasilan dari pengungkapan ini itu lebih utama dikarenakan adanya analisa CCTV dan juga termasuk pemeriksaan mendalam terhadap para saksi-saksi dan termasuk interogasi mendalam para tersangka, yang akhirnya bisa terkuak bahwa motif utama dari kasus ini adalah pembunuhan berencana, yaitu karena dendam dan sakit hati karena selama ini tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah terjadi percekcokan. Adapun pasal yang kami sangkakan terhadap 2 orang pelaku ini, yaitu pelaku OC dan pelaku PD yang merupakan istri korban dan adik ipar korban, yaitu pasal 340 KUHP jungto pasal 56 dan pasal 365 ayat 3 jungto pasal 56 dan atau pasal 338, yaitu pembunuhan berencana termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang, dan termasuk pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Adapun barang bukti yang sudah kami sita saat ini ada motor pelaku, termasuk juga handphone dan sejumlah barang bukti di TKP, pakaian korban yang menjadi barang bukti.
Dan kami mohon restu semoga dalam waktu dekat ini pun kami bisa menangkap salah satu pelaku yang sudah kami kantongi identitasnya, yang kabur di keluar kota, yang menjadi eksekutor utama pada saat kejadian. Terima kasih. Dan itu kan tadi karena motif ekonomi yang korban udah nggak ngasih ke istrinya. Ini kan kalau melihat dari background korban kan kerja di salah satu pabrik ya, yang itu kan secara ekonomi mungkin mumpuni lah. Itu faktor nggak ngasih itu apa karena ada dugaan selingkuh suaminya atau seperti apa gitu? Jadi berdasarkan hasil keterangan, rupanya pelaku OC yang merupakan istri korban pun saat ini memiliki pil, dan kemudian di satu sisi ini ada skenario yang cukup menarik di mana ada skenario utama memang kalau misalnya itu korban itu dicerai oleh istrinya, ada kesepakatan memang untuk harta bendanya itu tidak bisa dibagi. Jadi memang sudah ada komitmen itu harta akan menjadi milik korban. Tapi kalau misalnya itu meninggal dunia, ya, ini bisa menjadi waris. Dan yang kedua, masalah status sosialnya pun akan berbeda antara janda cerai dengan janda mati. Ini akan menjadi salah satu niat utama dari OC yang akhirnya mencoba untuk menempuh jalur menghabisi nyawa korban. Pelaku ini bayar eksekutor. Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor ya korban. Lanjut. Tengah dan kiri dan Tengah dan udah. Oke, tahan.